Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Silogisme. Nah, ini mirip kayak soal tahun lalu ya. Tidak semua masjid memiliki toilet. Nah, berarti kalau ada kata-kata tidak semua, itu berarti kalimatnya berupa umum. Bisa dibilang bisa diganti semua ya. Kalau tidak semua masjid memiliki toilet berarti bisa diganti sebagian. Oke, bukan semua. Bisa diganti sebagian atau beberapa gitu ya. Berarti atau ada boleh. Karena ini banyak yang di ada, kita ganti ada. Berarti ada masjid bisa diganti nih. Ada masjid yang tidak memiliki toilet. Tidak memiliki atau ada masjid yang memiliki toilet. Nah, ya, toilet. Ini dia. Jadi kalau teman-teman bingung, kata tidak semua itu artinya ada atau beberapa, ada yang ada toilet, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau kata-kata mustahil itu bisa diganti dengan kata semua. Semua. Semua masjid tidak ya, mustahil masjid tidak memiliki tempat wudhu. Berarti semua masjid ya itu punya tempat wudhu gitu ya. Nah, punya masjid memiliki tempat wudhu. Apa itu tempat wudhu bagi ibadah kaum muslimin itu ya bersuci atau mengambil berwudhu sebelum melakukan ibadah gitu lah ya. Jadi semua masjid memiliki tempat wudhu. Nah, ya, kalau nggak ada tempat wudhu nggak mungkin gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat nih pakai logika silogisme umum khusus, maka jawaban tidak mungkin diawali dengan umum gitu ya. Maka kita lihat nih ada masjid tidak memiliki toilet. Oh, bisa berupa syarat-syarat ya atau yang sama boleh di ini. Berarti jawaban mana nih? Kalau B ada masjid yang tidak memiliki tempat wudhu. Sementara pernyataan 2 semua masjid itu memiliki tempat wudhu. B salah ya. Oke, B salah. Sedangkan C ada masjid yang tidak memiliki. Oke, salah juga. Berarti jawabannya A. Nah, ada masjid yang memiliki tempat wudhu dan tidak memiliki toilet. Itu masjid tersebut tempat wudhunya ada, tapi toiletnya nggak ada. Oke. Nomor 6A. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Nomor 7 sepertinya masih silogisme ya. Oke. Nah, tidak semua siswa pintar lulus kedinasan. Siswa bodoh sudah pasti tidak lulus sekolah kedinasan. Aduh, sakit ya kita baca ini ya. Semoga kita bukan bagian dari siswa tersebut gitu. Anita lebih pintar daripada Fatha dan Anita tes sekolah kedinasan tahun ini, sementara Fatha tes masuk kampus swasta. Oke. Nah, biasanya kalau banyak seperti ini kita bisa lihat dari opsi jawabannya. Kita bisa menggunakan syarat-syarat ya. Ini kan ada yang ambigu-ambigu nggak jelas gitu ya. Biasanya itu ciri-cirinya diawalin kata mungkin. Berarti kalau nggak CD gitu ya. Kalau kita lihat A, Anita lulus sekolah kedinasan dan Farha lulus masuk kampus swasta. Belum tentu ya. Karena dibilang Anita hanya lebih pintar dari Farha. Sementara nggak semua tuh siswa pintar lulus kedinasan. Berarti yang A bukan. Yang B, Anita tidak lulus sekolah kedinasan karena tinggi badannya kurang. Apa hubungan gitu ya? Walaupun logikanya benar, tapi kakunya soal SKD itu dia terpaku pada teks gitu ya. Jadi B bukan pilihan. Kalau C mungkin Farha lulus sekolah kedinasan, sementara Farha sendiri hanya di infonya hanya tes masuk kampus swasta, maka Farha bukan jawaban. Berarti jawabannya D ya. Mungkin Anita lulus sekolah kedinasan. Gampang ya. Nah, oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih silogisme. Ya. Semua anak pergi ke laut. Ini umum ya. Alia tidak pergi ke laut. Nah, ini hati-hati nih ya. Ini kalau nggak salah yang seperti ini modulus tollens ya. Artinya atau kalau cara mudahnya itu logika saja. Semua anak pergi ke laut. Alia nggak pergi ke laut. Lantas kita bisa langsung bilang Alia bukan anak. Nah, kalau ini nama orang tuh hati-hati. Kita nggak tahu apakah ini anak-anak atau bukan, maka kita nggak bisa pilih. Alia sukanya ke mall, apalagi muncul kata-kata baru. Alia adalah anak-anak. Nah, ini juga belum tentu ya.
Alia adalah seorang ibu, lebih parah. Jadi tidak ada simpul yang benar. Biasa kalau soal seperti ini tidak ada tidak ada simpul yang benar, atau mungkin Alia seorang anak. Nah, itu boleh gitu. Oke, kita lanjut nih. Ini soal nomor berapa? Nomor 8. Sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Ke nomor 9. Nomor 9, jika X adalah 80, apa nih, berapa nih angkanya? 893.929 dibagi 2, dan Y adalah 893.929 dikurang. Nah, jadi untuk soal seperti ini, jika opsi jawaban tidak ditanyakan nilai, maka kita bisa gunakan trik yang namanya TPOC, the power of coba-coba. Coba-coba dengan apa, Kak Mulia? Dengan angka yang sederhana. Angka sederhana dari penyebutnya. Penyebutnya ini ada 2 kan? Berarti kita carilah kelipatan 2. Ambil saja 4. Boleh. Nah, kemudian strategi berikutnya, nah kita mengubah jadi 893.929 itu kita ganti dengan 4. Maka tanpa perlu panjang lebar didapatkan X adalah 4 bagi 2 sama dengan 2. Sedangkan nilai Y didapat 4 dikurang 4 bagi 2. Berapa nih? Iya, 4 dikurang 2 alias juga 2. X-nya 2, Y-nya 2. Maka jawaban apa? Ya, jawabannya adalah A ya. X sama dengan Y. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya juga hitung-hitungan. Kali ini kita masuk nomor 10. Jika X adalah 888 pangkat 2 dikurang 840 dikali 896. Dan Y adalah, ini namanya soal pola ya teman-teman ya, soal pola. Jadi soal ini memang sering dites di TIU ya. Jadi caranya itu adalah melihat pola. Polanya di mana? Apabila menemukan ciri-ciri. Nah, angkanya salah satunya kuadrat, selebihnya itu kali. Nah, itu satu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri keduanya, biasanya itu bedanya. Jadi yang jadi patokannya itu adalah pangkat 2-nya. Kalau kita lihat, pangkat 2-nya itu adalah nih. Berapa beda dengan 880? Oh, ternyata bedanya adalah 8. Nah, biasanya ini bedanya juga 8. Kalau ini kurang 8, biasanya ini bedanya lebih 8. Pasti gitu. Nah, atau contoh yang lain biasanya sering keluar tuh bedanya nggak jauh. Misalnya 331 kuadrat. Pasti itu nanti dikurang 330 alias dikurang 1 dikali 332. Bedanya 1. Nah, jika menjumpai soal seperti ini kalau bedanya 1, jika kuadratnya di sini, pasti hasilnya positif 1 kuadrat alias 1. Tapi kalau nanti soalnya ternyata 331 dikurang 329 dikali 333. Nah, ini bedanya berapa? Oh, bedanya 2. Pasti hasilnya positif 2 kuadrat alias 4. Kenapa ada lambang positifnya? Karena jika dibalik, ada jadi model soal yang terbalik ya. 330 kali 332 dikurang 331 kuadrat. Nah, ini pasti hasilnya negatif 1 kuadrat alias negatif 1. Nah, ini namanya pola di ikatan dinas ya. Ikatan dinas mau itu IPDN, CPNS biasanya sering jumpa soal pola seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung aja nih, ini bedanya 8 Kak. Berarti untuk nilai X didapat adalah positif 8 kuadrat alias 64. Nah, gitu ya. Sedangkan nilai Y, kita lihat nilai Y ini beda berapa? 95 dengan 91. Itu bedanya 4. Ini juga sama kan? Ya, berarti ini untuk nilai Y adalah positif 4 kuadrat alias 16. Dah. Berarti dapat yang ditanya selisih X dan Y. Ya, tinggal kita kurangin ya. Berarti X dikurang Y 84 dikurang 16. Tuh. Gampang kan? Berapa tuh 18 kurang 16? Ayo coba dulu. Dapat? Iya, berapa? 68. Ya, salah. 18, 64 dikurang 16. Iya, 48. Jawabannya B ya, bebek. Itu dia soal pola untuk soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Oke.
Nomor 11 silahkan dicoba dulu atau langsung kita jawab. Oke, dalam suatu kelas 5/7 murid adalah laki-laki, 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tidak berambut lurus? Nah, ini sebenarnya soal diagram Venn ya. Kalau di kita untuk soal diagram Venn ini kita buat tabel. Tabel pengganti Venn di mana tarik 3 garis ke bawah ya, tarik 3 garis ke bawah. Kemudian tarik juga 3 garis ke kanan. Maka akan didapatlah kotak-kotak yang berisikan tabel pengganti Venn. Kelemahan diagram Venn adalah cerita yang di soal itu nggak sama dengan angka yang kita gambarkan. Nah, sedangkan tabel ini yang diceritakan di soal itu sama yang kita tulis di penyelesaian ya. Jadi Kak Mulia lebih setuju untuk menggunakan cara ini. Mari kita mulai. Dalam satu kelas 55/7 murid adalah laki-laki. Berarti kalau di sini laki-laki sudah dipastikan 11 ini perempuan. Gitu ya. Nah, itu dia. Jadi dikatakan 5/7 murid adalah laki-laki. Karena dikatakan cuma laki-laki saja, nggak ada dibilang laki-laki, hanya laki-laki, berarti itu di sini. Nah, kolom ini total 5/7. Lalu 5/7 adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki tadi berambut lurus. Berarti dapat opsi jawaban ini rambut lurus. Pasti di sini tidak lurus. Gitu dia. Maka dikatakan 2/5 murid laki-laki. Jadi 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Berarti di sini 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Berarti di sini 2/5. Nah, ini apakah 2/5 dari laki-laki atau 2/5 dari total gitu ya. Kita cobalah dulu dari total. Kalau nggak dapat dari total, maka kita akan coba dari 5/7. Karena kata-kata di sini agak ambigu nih ya. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, 6/14 murid memiliki rambut lurus, berarti ini yang rambut 6/14 murid. Berapakah murid perempuan yang tidak berambut lurus? Berarti yang ditanya nih, perempuan tidak berambut lurus. Ini perempuan, ini tidak lurus. Nah, dalam pecahan total itu sudah dipastikan 1 ya. Ya, kita boleh menyederhanakan mau penyebutnya 14, mau penyebutnya berapa gitu ya. Hanya saja kita lagi bingung nanti di 2/5 ini, nanti kita coba dulu. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari angkanya, Bilbusernya ini 7, ini 14, ini nggak mungkin 5. Pasti ini si pembuat soal menginginkan 2/5 murid dari murid laki-laki. Itu mungkin maksudnya. Sehingga ini kita ubah berarti jadi 2/5 dari murid laki-laki. Berarti dari 5/7. Dari itu kali ya, maka didapat 2/7. Berarti ini menjadi 2/7, bukan 2/5 dari seluruh murid, melainkan 2/5 dari laki-laki. Bahasanya sengaja dibuat demikian ya. Berarti 25 murid laki-laki berambut lurus itu artinya 25 dari ini, bukan 25 dari total. Nah, kalau kita lihat ini baru bilangan bulatnya udah sengaja di set sama si pembuat soal. Nah, 1 itu bentuk lainnya adalah 7/7. 6/14 sama-sama dibagi 2, bentuk lainnya adalah 3/7. Maka didapat 6/14 menjadi 3/7. Nah, dah tinggal kita lengkapin tabel yang ditanya mana perempuan yang tidak berambut lurus. Maka kita lihat 2/7 supaya jadi 3/7 tambah berapa? Tambah 1/7. 5/7 biar jadi 7/7 tambah 2/7. Maka tanpa perlu panjang lebar kita udah bisa lihat nih. Berapa 1/7 tambah berapa biar 2/7? Iya, 1/7. Ada jawabannya? Nah, di sini hati-hati di pilihan jawabannya. 1/7 itu sama juga dengan kalau sama-sama dikali 5/5 itu berarti didapat 5/35. Jawabannya A. Oke ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas spasial ya. Nah, ini adalah pola yang bukan kelompoknya. Diberikan 5 gambar A, B, C, D, E. Kita suruh milih mana yang bukan
kelompoknya atau yang berbeda. Nah, ada tips sedikit untuk soal dengan pola gambar atau spasial. Jika gambarnya sangat mirip, itu biasanya polanya itu rotasi. Ya, di antara rotasi ada di situ yang flip. Apa itu Kak flip pencerminan? Nah, jadi ini kita tinggal putar saja, lalu baru kita bawa. Untuk lebih jelasnya, mungkin pada soal nomor berapa nih? Nomor 12 kita sajikan dalam PPT ya. Oke, sebentar, Kakak buka dulu PPT-nya. Oke, coba kita bawa ke PPT ya, teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan PPT-nya. Nih. Nah, jadi ini gambar ya, Kak Mulia kopi satu buah yang A. Nah, kelihatan ya. Nah, biasanya kalau mirip 100% ini polanya rotasi. Maka ketika A ini kita putar, menemukan pola yang sama, berarti itu bukan jawaban. Kita putar, kita usahakan putarnya ekornya ke bawah. Nah, lihat nih, sama dengan B, maka tanpa perubahan yang lebar diketahui D dan A langsung bukan jawaban, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke gambar C, kita putar, kita lihat. Nah, ini di sini apakah sama gambarnya jadinya? Iya, sama juga C. Maka C juga bukan jawaban. Lanjut lagi, kita bawa gambarnya ke D. Kita putar lagi. Nah, caranya gimana Kak? Ini ya buat gambar kecil-kecilan tapi di ini ya, di apa? Dicoret di kertas buram. Nah, ternyata ini nggak ketemu ya. Nah, kalau ekornya di belah sana, nah, ini nggak ketemu deh. Kalau misalnya ekornya di sebelah sini, juga nggak ketemu. Ternyata ini flip ya. Kalau oh ketemu. Berarti juga bukan jawaban. Berarti jawabannya adalah D, karena sejatinya gambar tersebut diflipkan terlebih dahulu. Apa itu flip, Kak? Nah, ditarik seperti ini kan flip. Ditarik ini. Sap. Nah, udah baru diputar, baru ketemu dia. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita kembali ke layar sebelumnya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, nomor 12 berarti udah dapat jawabannya D. Belum coret. Kita lanjut ke nomor 13, masih di soal figural. Oke, ini sepertinya nih A, B, C, D, E. Lagi-lagi jika di nampak gambar saja berarti ditanya mana yang bukan kelompoknya atau pola beda. Nah, bisa lihat ya atas soal ikatan dinas tahun lalu itu ada gambar-gambar yang 3 dimensi. Nah, kalau kita perhatikan, kita ternyata lihatlah kesamaannya. Kalau gambar itu bangun datar, bangun ruang, biasanya clue-nya itu kalau nggak berada di sisi alias di sudut. Nah, maka kita lihat apa kesamaannya dulu. Ternyata yang menghadap ke tanah atau ke bayangan-bayangannya itu adalah selalu sudut-sudutnya. Sudutnya ya, sudutnya. Melainkan B. Ternyata B itu yang menghadap itu adalah sisi bangunannya. Maka jawabannya bebek B. Gampang ya, gampang. Mari kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, kali ini soal pola kelajuan gambar. Nah, gambar satu kita lihat lagi tidak ada sisinya ya, berarti tidak ada sudut posisi. Sudutnya 0. Gambar 2 sudutnya 1. Gambar 3 sudutnya ada 2. Gambar dari dipastikan ini ada 3 nih sudutnya gambar keempat. Terbukti gambar kelima sudutnya 4 ya. Maka kita carilah yang memiliki sudutnya 3. Oke, jawabannya A. Kalau ini sudutnya 4, ini 5, ini 2, ini 6. Apa ya? Apa? Lanjut. Oke, kita masih masuk lagi ke soal hitungan. Nah, X kuadrat adalah 36. Ya, jadi ya, X kuadrat 36 berarti X akar 36. Akar 36 berapa? 6. Nah, ingat hati-hati kalau jumpa soal seperti ini, akar 36 itu ada dua, satu positif 6, satu negatif 6. Ya, kenapa? Min 6 pangkat 2 juga 36. Gitu. Kemudian nilai Y adalah 10. Wah, kelihatan. 6 dengan 10 itu masih besar 10. Apalagi min 6 dengan 10 masih besar juga 10. Berarti jawabannya iya, X lebih kecil dari Y. Jadi hati-hati ya, jangan mentang-mentang ada kuadrat langsung belum tentu ya. Jadi kita cek dulu, berarti X-nya lebih kecil dari Y. Lanjut.
Nah, ini soal pecahan ya, soal pecahan. Oke, mari kita coba. Oke, jika jumpa soal seperti ini, ingat si pembuat soal itu membuat soal harus cepat dan tepat. Maka kita bisa lihat dari pilihan jawabannya. Kita lihat nih 78% itu berarti nggak sampai 1 alias 0,78 tambah 0,96. 16 ke 100 juga sama. Itu ya sekitar 0,16. Nah, kalau kita perhatikan 0,96 ini kasarnya aja ya, nggak usah terlalu detail sampai koma-komanya. Ternyata hasilnya pasti satu lebih sedikit, satu koma-koma gitu. Ya, maka kita bisa lihat 25/100 ini 0, Kak. 25% ini juga 0, 0, 0. Maka jawabannya mana? B. Kenapa? 19/10 itu ya pasti lebih dari 1 alias 1,9 gitu ya. Jadi begitulah cara mengerjakan TIU. Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 58 pangkat 2 dikurang 22 pangkat 2 berapa? Oke. Nah, hasil dari, oke, ini namanya soal pola aljabar ya. Masih ingatkah teman-teman dengan eh, pangkat jika A tambah B pangkat 2 itu menghasilkan A tambah B dikali A tambah B kan gini. Tapi kalau A dikurang B pangkat 2 itu menghasilkan A kurang B dikali A kurang B. Sedangkan kalau A kuadrat dikurang B kuadrat ini kan menghasilkan A tambah B dikali A kurang B gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kan sama nih, berarti jadinya apa nih? 58 tambah 22 lalu dikali 58 dikurang 22. Nah, 58 tambah 22, 80. Nah, angkanya cantik ya. Lalu 58 kurang 22 nih. 58 kurang 22, 36. Nah, sampai sini nggak cantik, angkanya besar juga. Kita menghindari yang perkaliannya besar padahal ya. Jadi 80 kali 36. Ada pala 2.880. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ini jika min 1 pangkat 3. Nah, ini biasanya jebakannya ini di sini nih ya, rata-rata siswa tuh, teman-teman tuh jarang sekali menemukan pangkat 0 gitu ya. Ingat bilangan berpangkat jika pangkatnya ganjil, maka itu misalnya min 3 pangkat 3. Berarti itu min 3 kali min 3 kali min 3. Min kali min plus ya. Terus plus kali min min, berarti dia akan menghasilkan akhirannya min. Kalau pangkatnya ganjil, kalau pangkatnya genap, dia genap ya, minnya hilang. Nah, maka kita bisa lihat min 1 pangkat 3 pangkatnya ganjil, berarti ini min 1. Min 1 pangkat 2 pangkatnya genap, berarti ini plus 1. Min 1 pangkat 1, min 1. Min 1 pangkat 0. Hati-hati, setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, ini min 1. Beserta min-minnya dipangkatkan dengan 0. Berarti ini 1. Nah, 0 pangkat 0 juga sama. Siapapun dipangkatkan 0 juga 1. Udah kelihatan ya hasilnya ya, min 1 tambah 1 habis, min 1 tambah 1 habis, maka menghasilkan 1. Jawabannya C ya. Ini soal nomor 18. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 19. Nilai terbesar dari operasi berikut ada pada yang mana nih? Nah, jika jumpa soal seperti ini, maka aturan mainnya adalah jika menemukan angka yang sama atau kelipatan, kita bisa aniaya saja atau dicoret ya. Kita coba dulu A dengan B ya. Maka kita lihat dulu. Ada persen di sini, oke, boleh dicoret. Ada 75, ada juga di B 75, oke sama. Kemudian 16, bukankah 16 dengan 32 berbanding 1/2, sama-sama dibagi 32, maka ini tinggal 2, ini tinggal 1. Lalu nih di penyebutnya sama-sama 99 habis, maka ini 27 ya. 27 ini 18. Nah, kita bisa lihat 27 kali 1 itu nilainya berapa? Ya, nilainya 27. 18 dikali 2 itu nilainya 36. Maka kelihatan ya B lebih besar dibanding A.
maka kita eliminasi si A gitu ya. Jadi jangan dicari satu-satu, kecuali boleh pakai kalkulator, tapi ikatan dinas biasanya tidak boleh menggunakan kalkulator. Maka kita eliminasi si A bukan jawaban. Lalu kita coba dulu yang lain, C dengan D gitu ya. Maka yang sama mana nih? Oke, ini ujungnya sama-sama kali 50 bukan jawab ya, coret. Persen ada persen coret, kemudian 32 dengan 64 ini 2, ini 1 ya. 33 di bawah ya, sama-sama penyebut juga bukan. Nah, maka bisa kelihatan ini 54, ini 27. Bukankah 27 kali 2 itu juga 54? Sama-sama 54, berarti nilai C dan D ini sama. Dan kedua-duanya bukan jawaban. Karena kita mau cari mana terbesar. Maka menyisakan antara B dan E. Nah, tinggal B dan E nih kita ini ya. Kita coret dulu, kita hapus dulu biar ini. Oke. Oke, kalau kita lihat tadi C dan D sama, berarti yang paling mungkin tinggal B dan E saja ya. Oke, di antara B dan E kita gunakan cara seperti tadi. Pertama ya, kita lihat dulu mana yang sama. Oke, ini penyebutnya sama. Nah, coret. Ada lagi. Oke, persennya sama. 75. Oke, sama ya. Kita meninggalkan 18 kali 32 dan 54 kali 96. Nah, ini nggak usah galau sebenarnya, itu tinggal lihat saja. 32 dengan 96. Nah, itu kelipatan 3 ya, boleh juga sih. 3 ini 1, ini 3. Maka ada kelihatan ya. Ini 18 kali 1, ini 54 kali 3. Maka yang paling besar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal 20. Nah, untuk nomor 20 bisa kita lihat X nilainya itu 36 kuadrat dan ini nilainya min 36 kuadrat. Nah, dari hasil TO kita perhatikan banyak sekali yang menjawab ini ya A ya, padahal hati-hati teman-teman. Nah, beda dia kalau misalnya X kuadrat sama dengan 36 dengan nilai daripada Oke, dengan nilai ini min 36 kuadrat. Nah, ini beda. Min 36 kuadrat dengan 36 kuadrat ini dua hal yang beda nih. Kalau ini iya min 36 kali min 36. Jawabannya pasti bos. Sedangkan kalau min 36 kuadrat ini artinya dikuadratin dulu. Lalu dikalikan dengan minnya. Maka bisa kelihatan ini hasilnya 36 kuadrat dan ini hasilnya min 36 kuadrat. Kita bilanglah 36 itu berapa. Berarti yang ini nanti hasilnya ini negatif. Yang ini hasilnya tidak negatif, maka sudah dipastikan jawabannya X lebih besar dari Y. Jawabannya B ya, bukan A. Jadi beda dia kalau misalnya tulisannya seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 20 nih, soal analitis. 4 sahabat sedang duduk di meja persegi, ya, di mana nih setiap sisi meja satu tempat duduk. Berarti ada meja persegi. Nah, kita buat dulu mejanya. Nah, setiap sisinya hanya ada satu orang duduk. Ya, oke. Yang berumur tidak berurutan. Berarti kita nggak tahu nih 26 ini siapa, 31 ini siapa, 32 siapa. Oke. Maka kita langsung saja. Mulia duduk berhadapan dengan yang paling muda. Oke, mau ditentukan mana ini? Mana aja boleh ya kalau untuk di awal. Mulia duduk di tangan orang yang paling muda. Berarti orang paling muda berapa? Ayo, 26. Tapi di sini umurnya 26. Sementara Amil duduk di depan orang paling tua. Nah, kita nggak tahu nih apakah yang paling tua itu di sini atau yang paling tua itu di sini. Nah, jadi kita simpan dulu. Nah, ini disimpan dulu. Jangan langsung kita gunakan. Ya, intinya mereka itu duduk di situ. Ya, lanjut. Jadi ini disimpan. Rian duduk di sebelah kiri ini. Nah, Rian duduk di sebelah kiri ini. Dan berdampingan duduk juga dengan yang berusia 32. Udah pasti ya di sini nih ya 32. Nah, karena kalau di sini 32, karena ini kan udah ada 26, pasti 32 tuh di sini. Nah, mari kita lihat. Rian duduk di sebelah kiri Jani dan bersampingan duduk juga dengan orang yang 32. Berarti kita bisa lihat Rian duduk di sebelah kiri Jani. Nah, karena kita udah
Rian dan bersampingkan ke umur 32. Oke, berarti sebenarnya di sini si Rian nih. Nah, Rian duduk sebelah kiri Jaini. Oh sorry, ini Jaini. Nah ya, kata-katanya di sini langsung tahu Jaini. Rian duduk sebelah kiri, belah kirinya siapa nih? Si Rian. Nah, berarti Jaini melihat Rian. Nah, kan dapat kita kerja lagi yang disimpan tadi. Si Amil, berarti ini Amil. Nah, duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Yang paling tua umur berapa? 33. Riannya umur 33. Maka ini 33, ini 32, ini 26 yang belum berapa? Umur 31. Ya. Rian, Mulia, Amil, Jaini. Oke, langsung urutan nama yang paling mungkin berputar berlawan arah jarum jam. Nanti kalau berlawan arah jarum jam kemana itu? Sana ya. Nah, dimulai dari Jaini. Berarti Jaini, Amil, Mulia, Rian. Maka Jaini, Amil, Mulia, dan Rian. Oke, jawabannya A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.